Udah bisa mulai, Ratna? Silakan Ci Feci akan memandu pujian dan Ci Ratna akan Ya. membacakan PPT. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama, ada di depan Zoom, ada di depan komputer kita masing-masing. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu, walaupun hanya melalui Zoom. Kita bersyukur kalau kita sudah memasuki bulan Februari, bulan yang penuh dengan cinta ya. Sebentar lagi kita Imlek, sebentar lagi kita masuki hari Valentine. Bulan yang benar-benar penuh dengan kasih. Kita bersyukur kita akan menaikkan satu pujian, yaitu bahasa cinta ya. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk selalu mempergunakan kata-kata cinta, kata-kata kasih kepada sesama kita. Mari kita akan menaikkan satu pujian bahasa cinta.
Itulah bahasa cinta yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kita ya. Biarlah apa yang kita katakan dari mulut kita mengandung kasih yang daripada Tuhan. Untuk kita boleh mengasihi sesama kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini ya Bapa, di mana kami boleh bersama-sama kembali berkumpul di dalam Zoom ini untuk mengikuti persekutuan Komisi Wanita. Kami bersyukur Tuhan di dalam keadaan dan situasi yang tidak menentu ini, kami tetap masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka, walaupun hanya melalui Zoom. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap diri kami. Kalau kami ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan buat setiap kami. Itu karena cinta kasih Tuhan buat setiap diri kami. Tuhan, kami memasuki bulan Februari, bulan yang penuh dengan cinta, di mana bulan Februari adalah bulan yang kami sering rayakan untuk memperingati hari kasih sayang. Tuhan, biarlah hari kasih sayang ini bukan sekedar hanya di dalam bulan Februari, tetapi biarlah kami boleh melakukannya di dalam setiap waktu, setiap jam yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami katakan kepada sesama kami, apa yang kami lakukan kepada sesama kami, itu semua mempunyai kasih yang daripada Tuhan. Karena tanpa kasih daripada Tuhan, kami tidak mampu melakukannya ya Bapa. Bapa, tolong setiap kami dengan segala kelemahan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh mengasihi setiap ciptaan Tuhan. Setiap orang-orang yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Biar cinta itu terus menerus. Bukan hanya sekedar di bulan Februari ini. Tetapi biar cinta itu terus memancar dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami juga bersyukur kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan pengajaran daripada firman Tuhan. Biar Tuhan tolong setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, dan kami bisa mengerti dan kami bisa menjalankannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak, kami bersyukur untuk Evangelis Chris yang sudah Tuhan persiapkan. Biar Tuhan urapi bibir hamba-Mu ini, sehingga apa yang akan disampaikan nanti semuanya boleh bermanfaat bagi hidup kami, dan kami bisa menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang di surga, kami mau serahkan persekutuan kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan sambung lagi dengan kasih ya. Kalau tadi kita diajarkan bahasa cinta oleh Tuhan Yesus. Biarlah setiap kita boleh mempunyai kasih yang daripada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, kasih itu pasti lemah lembut. Mari kita menaikkan bersama-sama pujian ini. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati.
batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling. Ajarilah kami kasih ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, kasih Tuhan tiada batasnya ya kepada setiap kita. Begitupun Tuhan ingin supaya kita pun mengasihi sesama kita tanpa batas. Ya, supaya kita mengasihi sesama kita yang keluar dari hati kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 13 pasalnya yang ke-34 dan 35 ya. Saya akan membacakannya bagi ibu-ibu semua. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 dan 35. Bunyinya, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah perintah Tuhan untuk setiap kita, supaya kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita memasuki dengan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian kembali ya. Pujiannya bagaikan bejana. Biarlah setiap kita mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi bejana yang baik, menjadi bejana yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku
selalu dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Ya, kita mau dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan ya. Biarlah apa yang kita sudah lakukan dalam kehidupan ini, Tuhan yang terus boleh berbicara kepada kita. Pada saat ini, kita mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Dia. Mari kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Ibu Grace. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Grace. Baik, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Aduh, ada burung siapa tuh? Ya, yang pakai 2 device mungkin bisa agak dijauhkan jaraknya ya. Baik ibu-ibu, hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita jaraknya ini kali dokter. Saya coba mutein semua ya yang ada. Baik ibu-ibu, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan satu tema yang sudah umum ini ya, tetapi mari kita nanti akan bahas kupas secara unik. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, kasih setia Tuhan senantiasa baru dalam hidup kami. Kami mau sama-sama merenungkan kembali firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami, supaya kami semua sungguh-sungguh boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mohon hikmat Tuhan, baik bagi kami yang menyampaikan, maupun kami yang akan merenungkan dan akan sama-sama melakukan dalam hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita merenungkan satu tema kasih yang mengampuni. Nah, mari kita dasari dari Efesus pasal yang keempat. Kita mau melihat, kalau di sini saya hanya tuliskan ayat 32, tetapi supaya ibu-ibu semua juga buka Alkitabnya, kita akan lihat ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-30 sampai ayat yang ke-32 ya. Ibu-ibu menyimak, kalau di handphone terus handphonenya dipakai Zoom, baik nggak apa-apa didengar dulu ya. Tapi kalau ada Alkitab ya di rumah, mari kita juga terus senantiasa cintai dan buka Alkitab kita. Demikian firman Tuhan.
dalam perikop yang Lembaga Alkitab Indonesia judulnya Manusia Baru. Kalau tadi yang Ibu Fecing ajak kita mendasari firman Tuhan, ibadah kita hari ini adalah tentang perintah baru gitu ya, tentang mengasihi dan akan diperlengkapi dalam manusia baru kita. Di Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32 demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kemudian ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ibu-ibu, demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mencintai firman Tuhan ini, setia merenungkan, dan akan lebih berbahagia bila kita terus mau berkomitmen, Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tentang berbicara tentang hati. Nah, kemarin di ibadah keluarga saya juga pendahuluannya tentang hati, karena temanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, sekarang kalau pada bagian kita saat ini adalah kasih yang mengampuni. Nah, itu juga melibatkan hati. Nah, ibu-ibu, hati kita ini ternyata tak setangguh, tak sekuat batu karang gitu ya kan? Karena ada kata hati-hati dengan hatimu begitu. Karena di situ bisa mengasihi, bisa membenci, bisa muncul banyak sekali hal yang berasal dari hati. Nah, kalau dari gambar ini hati itu bisa retak, bisa rapuh. Makanya hati dengan hati. Ada juga yang mengatakan seperti ini, jangan dibanting ya, ini seperti paket ya. Sekarang karena kondisi stay at home, maka jarang ke mall, yang ada adalah jarang menjadi sering nge-mall di online, jadi banyak paket gitu ya. Nah, ini ada satu paket yang menarik, jangan dibanting karena isinya kerupuk yang rapuh, layaknya hati yang mudah terluka. Saya tertarik dengan ini ya ibu-ibu ya, ada hati yang mudah terluka. Nah, ibu-ibu disadari atau tidak, hati kita ini tadi saya sudah katakan tidak setangguh batu karang. Karena seringkali ketika ada hal-hal yang mengecewakan kita, hal-hal yang membuat luka hati kita, maka kita menjadi hati yang mudah terluka sekali, rentan sekali untuk rapuh. Dan makanya disitulah orang Kristen pun saya rasa tidak imun ya, tidak imun akan hal ini, karena ketika ada pembicaraan yang sedikit menyinggung begitu ya, sedikit memojokkan kita, sedikit membuat kita terluka gitu, kita sudah mulai aduh gitu ya, kok bisa sih orang seperti ini. Makanya juga bukan rahasia jikalau di berbagai tempat, di gereja-gereja dimanapun, mungkin di Bungur tidak ada ya, semoga tidak ada, dan sepertinya tidak ada gitu ya. Ketika ada dalam satu semisal dari panitia Natal, panitia Paskah, atau ini nanti sebentar mau panitia Sinja. Biasanya 1-2 kepala itu idenya juga 1-2-3-4-5 bukan? Ketika mungkin satu kebiasaan yang slowly but sure bertemu dengan seseorang yang perlu semua ditekankan harus tertata jauh-jauh hari. Nah, bertemu kebiasaan yang berbeda. Wah, di situ terjadilah clash dan berbeda, mungkin ada percecokan, bersih tegang di sana. Seringkali juga mendatangkan gitu ya. Makanya kita was-was kalau kita jadiin panitia, kita harus juga mohon terus hikmat Tuhan ya. Hati ini mudah tersinggung dan mudah terluka. Oleh sebab itu terus kita refresh Tuhan, apakah aku itu sudah memiliki kasih yang mengampuni? Nah, kalau ditanyakan sama kita nih ibu-ibu, mudah nggak mengampuni kesalahan orang lain? Kalau anak kita mudah semu, karena anak kita baru kita marahin gitu ya, habis itu kita langsung nangis gitu ya, karena kita menyesal kok bisa marahin anak kita. Namun mungkin kalau suami, kalau sahabat kita, kalau orang-orang di sekitar kita, mudah nggak ibu-ibu? Kalau ibu-ibu KW Bungur mudah ya, bersyukur pada Tuhan, puji Tuhan. Nah, tapi ini ada quote begini, maybe it's hard to forgive. Ya, mungkin memang sulit untuk mengampuni. Tetapi untuk trust again, untuk percaya lagi, itu adalah yang lebih sulit lagi. Nah, makanya memang mungkin sebagian orang masih mengalami kesulitan dalam mengampuni.
ataupun juga kita terus bergumul dalam hal pengampunan gitu. Eh, tetapi juga bergumul juga untuk percaya kembali kepada orang yang sudah melukai hati kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca saat ini di pasal yang ke-30 dan di pasal yang keempat ayat yang 30 dan 31 ini adalah tentang segala hal yang sebenarnya harus kita hilangkan dalam kehidupan kita. Kemarahan, kegeraman, begitu ya. Hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, di situ yang juga bisa menyebabkan satu konflik. Di situ juga diadakan fitnah, harus juga dibuang. Nah, ibu-ibu, apa sih pengampunan itu? Dari berapa materi yang dipersiapkan saat ini, saya mengambil satu kesimpulan bahwa pengampunan itu adalah satu proses perubahan. Jadi tidak serta-merta langsung bisa, oh iya aku mengampuni, begitu ya. Namun ini memerlukan proses yang tidak mudah, perubahan dan terjadi setelah kesalahan. Nah, kemudian apalagi pengampunan itu tidak mengingkari kalau sudah terjadi kesalahan atau pengalaman yang menyakitkan. Seringkali enggak kok, enggak apa-apa kok. Kita seperti menutupi, cenderung tidak mau cari masalah, sudahlah diendapkan saja. Namun sebenarnya kalau endapan masalah demi masalah, kekecewaan demi kekecewaan kita tumpuk nih, makanya di ibu-ibu komisi wanita khususnya di pengurus dalam rapat juga ibu-ibu juga ingatkan, ayo kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan selama melayani, mari kita omongkan. Nah, itu demikian supaya tidak ada endapan, tumpukan yang itu juga akan mengakibatkan permasalahan yang lebih parah lagi. Makanya kita ketika mengampuni jangan mengingkari kalau sudah terjadi kesalahan atau pengalaman yang menyakitkan. Atau juga bukan berpura-pura. Itu tadi ya, hampir sama, mengingkari dan berpura-pura begitu ya. Everything is fine, semuanya baik-baik saja kok, enggak masalah. Nah, itu mungkin saat ini it's good, tidak masalah, tetapi nanti ke depannya akan menimbulkan luka dan sakit hati yang lebih parah lagi. Nah, pengampunan itu juga bukan melupakan apa yang sedang terjadi, karena itu adalah pembelajaran hidup bagi setiap kita. Nah, saudara, ajaran Alkitab tentang pengampunan itu kita sudah tahu sekali bahwa Tuhan Allah sudah mengampuni kesalahan kita. Tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Itu sudah sangat kita terima sekali bahwa kasih karunia Allah gitu ya. Kehidupan kita berdosa, ada rentang begitu dengan Allah yang suci, Tuhan sudah turun ke dunia mengampuni kita. Nah, demikian juga meskipun sudah diperlakukan dengan jahat ajaran firman Tuhan, kita tetap harus mengampuni. Mari kita ingat khotbah-khotbah tentang pengampunan. Ini ada juga diajarkan ibu-ibu. Juga apa? Bila kita mengampuni orang lain, Bapa di surga juga akan mengampuni kesalahan kita. Satu relasi yang sangat indah ketika kita mengampuni, maka Bapak pun juga mengampuni. Bila kita tidak mengampuni, maka Bapa pun juga akan melihat bahwa masih ada kedengkian, amarah dalam hati kita. Nah, konteks hari ini adalah manusia baru. Nah, manusia baru harus terus belajar mengampuni. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini karena memang pengampunan ini adalah satu tema topik yang banyak sekali diperdengarkan, maka hari ini saya rindu ibu-ibu kita akan masuk dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, ibu-ibu tidak usah milih kelompoknya karena saya sudah settingkan hari ini. Ibu-ibu nanti tinggal masuk ke dalam break room, ada room 1, room 2 sampai saya tadi bagi menjadi 6 kelompok. Nah, ibu-ibu nanti di dalam kelompok silahkan menganalisa kasus ini. Ada 3 kasus saya sudah bagikan di grup-grup KW kita. Nah, ibu-ibu tugasnya apa? Nanti udah bahas kupas ulas ini masalahnya, kasusnya. Kira-kira kita sebagai orang Kristen ini mau ngapain gitu. Kalau mau ada langkah-langkahnya untuk pengampunan seperti apa? Nah, nanti silakan di-sharekan ya. Kalau memang nanti mungkin menemukan kesulitan, ini nampaknya nggak mungkin ini mengampuni, juga utarakan. Jadi ibu-ibu kita akan diskusi kelompok membahas studi kasus. Nah, jadi ibu-ibu sekarang mau jadi tim-tim pelawat GKI Bungur nih yang akan memperdamaikan, yang akan menolong jemaatnya, memberikan kasih yang mengampuni.
akan mengampuni, begitu ya kan? Nah, yang pertama ini tentang kisah persahabatan. Nah, nanti ibu-ibu boleh yang sekarang ada handphone juga boleh difoto, tapi saya sudah bagi kok di kelompok-kelompok ya. Nah, ini kasus yang pertama tentang persahabatan. Nanti ibu-ibu saya kasih waktu 20 menit, nanti akan otomatis 20 menit itu nanti balik lagi ke ruangan main room ini ya. Jadi udah tenang, nanti nggak usah bingung lagi baliknya gimana gitu ya. Nah, kemudian ini nanti dibaca, kemudian disaling sharingkan. Ini tentang persahabatan dua orang, yang satu kemudian berkhianat gitu ya, ember gitu, membeberkan rahasianya kepada orang lain dan itu membuat luka. Seringkali mungkin di peristiwa-peristiwa di luar KW Bungur nih bisa saja terjadi. Kemudian yang kedua ini hubungan mertua menantu. Nah, hubungan mertua menantu juga seringkali ada slacknya, apalagi ini di masa-masa pandemi. Nah, ibu-ibu kira-kira menyikapinya bagaimana? Nah, kasus yang ketiga ini tentang satu keburukan, kejelekan yang dibeberkan di muka umum begitu. Nah, tentu saja bisa menyebabkan luka hati, sakit hati. Nah, ibu-ibu bagaimana nanti menyikapinya? Baik, ibu-ibu, kita akan masuk kepada break room gitu ya. Jadi ibu-ibu nanti akan ketemu temennya yang sudah saya settingkan di situ. Nanti kurang lebih waktunya adalah 20 menit ya. 20 menit ini ya, silahkan. Ya, baik. Berarti yang masih di main room ini belum masuk ke break room. Ya, ada Cimung nih, ada Ibu Popi. Ya. Oh, oke. Baik, di sini ada Ibu Dewi, Ibu Popi. Apakah mendengar suara saya, Ibu Mungni? Yes, Ibu. Ya, kita jadi satu kelompok nih di sini ya. Kita mau dalam kelompok di main room ini. Iya, halo. Ya, Baik, di sini ibu-ibu bisa buka audionya ya. Jadi ibu-ibu silahkan bahas di kelompok ini. Ada Ci Vina, ada Ci Pauline, ada Ci Sandra. Jadi nanti dibahas ya, itu yang ada di grup kasus-kasus tadi. Nah, ibu-ibu mau sarankan apa nih ke mereka? Mau mengampuninya seperti apa gitu ya? Nanti pilih satu orang yang kira-kira mau jadi ini wakil. Nih, kalau penemukan kasus mertua menantu kita mau apain gitu, semisal gitu. Ya, ada Cik Kyuncen juga di sini ya. Oke, ibu-ibu di room ini mengerti ya? Pilih aja satu atau dua kasus lah secukupnya bicarakan ya. Baik, dipersilahkan. Ada Ci Susan, ada Ci Pauline, ada Ci Gyok Hong. Silahkan. Saya kembali lagi ya ke room. Selamat. Tadi saya ini masuk ke room yang satu. Nah, sekarang di kita nih. Halo semua. Iya, halo. Oh, Cici Iya, ini ya. suaranya jelas ya. Tapi ada bengung ya. Iya, iya. Di sini aku susah signalnya di bawah, makanya kalau join Zoom begini. Ya, apalagi kan barengan ya. Oke, di sini ada Ci Maria. Bisa open video atau unmute? Ya, Ci Maria, Ibu Popi.
Ya, begitu. Oke, sekarang kita mau pilih kasus yang mana? Kita pilih kasus yang ini deh, ya. Kita yang menantu mertua enggak ya? Ini deh persahabatan ya. Ya, saya bacakan jadi di kasus yang pertama. Nah, kasus pertama ini ada Ibu Sarah namanya bersahabat dengan Ibu Ripka. Persahabatan mereka sudah sangat lama sebenarnya. Kemudian biasa kan kalau namanya sahabatan kan pasti pingin trust ya satu dengan yang lain. Omong-omong kita kayak Unike ini ya. Kemudian mereka itu mereka berdua berkomitmen saling percaya. Nah, mereka saling curhat tentunya ya kan, banyak rahasia-rahasia di antara mereka. Namun suatu ketika nih Ibu Sarah mendengarkan sahabatnya ini si Ibu Ripka ngomongin kejelekan dia ke orang lain. Sehingga tentu saja kecewa dong si Ibu Sarah. Nah, akhirnya mereka pun hubungan di antaranya keduanya renggang, tidak saling bertegur sapa. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman sekalian di sini apa yang mesti dilakukan oleh mereka gitu ya? Saran kita, suggest kita gimana? Ada yang bisa kasih pendapat, dipersilahkan. Ya, Ci Maria atau Ci Mungni? Sebenarnya suaranya jelas nggak? Jelas. Ya, Jelas. kalau Oke. dideketin jelas. Sebenarnya sih tergantung. Ya, sebenarnya tergantung orangnya sih sembuh karena saya pernah ngalamin kondisi kayak gitu juga ya. Jadi kalau saya kan orangnya tipikalnya yang cuek ya, maksudnya. Dan saya ngerti bahwa orang itu mungkin juga dia intinya ya nggak sengaja lah ngomongin orang, bisa jadi begitu kan. Tapi kalau saya orangnya biarin aja, mau gimana pun nggak apa-apa, toh dia tidak mengenal, berarti maksudnya kayak ngomongin sesuatu padahal saya udah percaya sama dia, toh baliknya dia ngomongin saya sama orang lain, itu menurut saya nggak apa-apa, toh nggak, dalam artian ya pribadi saya ya itu tidak, selama dia tidak merugikan diri saya yang sampai ngomongnya gimana gitu. Tapi kalau saya sih berusaha untuk coba ngomong ya sama orangnya gitu semua. Maksudnya iya, kamu kenapa tahu saya pernah soal ngalamin seperti itu ya, saya dijelekin sama bahkan kan kalau cerita dari orang kan ditambah-tambahin ya semuanya. Jadi kalau saya suka tanya dulu, konfirmasi, emang kamu dengar saya kabarnya gimana gitu. Walaupun saya nggak perlu berpikiran, tapi saya berusaha untuk nanya sama dia, kamu dengarnya saya seperti apa gitu. Kadang-kadang kan namanya berita itu kan bisa jadi gosip ya semuanya. Jadi kita harus nanya dulu yang benar itu posisinya seperti apa gitu kan. Kalau buat saya nggak langsung berpikiran negatif ya sama orang itu. Jadi saya nanya dulu gitu, oh kamu tuh dengarnya saya seperti apa. Jadi saya nggak mau yang berpikiran macam-macam dulu sih semu. Kalau saya sih begitu ya. Gitu. Ini kita ngadepin lagi dua sohib ini lagi berkonflik gitu, C. Terus kita itu suggest-nya ke mereka apa? Ini benar-benar sudah, kalau kita yang ngalami kita akan seperti itu ya kan. Tadi kita klarifikasiin atau apa segala macam. Nah, masalahnya ini sudah ada dua orang sahabatan yang berkonflik. Nah, kebetulan mereka satu gereja nih sama kita. Nah, kita mana nih sikap kita? Golongan kita. Paling kalau sebagai penengah maksudnya semua ya. Kalau sebagai penengah ya tanya ke si A dan ke si B-nya gitu, ngomongin apa yang sebenarnya terjadi gitu. Karena kan kan kalau apalagi satu persekutuan atau satu gereja terus musuhan kan gak enak banget ya, karena sering ketemu gitu kan. Jadi kalau saya sih coba ngomong ke dua-duanya. Betul, karena saya nggak mungkin dengerin cerita dari satu orang aja, karena satu orang pasti merasa dirinya si A benar, yang si B juga merasa dirinya paling benar dong, benar gak? Jadi kita harus nyimpulin dari dua orang yang ini gitu loh, dua orang itu bahwa kasusnya seperti apa. Kalau kita mau jadi penengah ya maksudnya, gitu sih kalau saya. Jadi nggak bisa nyimpulin dari si A, walaupun kita mungkin lebih dekat sama si A, tapi si B begini nggak gitu deket gitu. Saya pronya ke si A, nggak bisa begitu. Jadi harus dengerin dari dua-duanya gitu loh, dari dua sisi. Ini si A ngomongnya begini, si begini. Jadi kita jadi penengah itu
kasih tahu, oh mungkin dia begini maksudnya, yang ini ke si B juga kita ngomong mungkin maksudnya begini, supaya mereka dua-duanya tuh bisa baikan lagi gitu hubungannya, relasinya gitu aja sih semua. Itu menurut saya ya, itu Iya, pendapat iya, saya. betul, Iya, betul. terima Oke, kasih. Mar, mungkin ada tanggapan ketika dua orang bersahabat kemudian mereka cekcok gitu ya kan. Kalau Cimungni tadi ditemuin, itu satu-satu atau barengan gitu, Ci? Dikumpulin gitu. Enggak semua Satu-satu. diomongin dulu satu-satu. Karena kan lebih personal ya, karena kalau kita ngomong si A ngomong tentang si B, di depannya si B pasti kan dia juga ada gap, ada dinding lagi gitu loh. Iya, Gitu. iya. Jadi saya harus ngomong personal, oh si A begini, oh ke si B personal lagi begini, oh nanti baru kalau misalnya udah maksud kita ngomongin begini-begini, baru ketemuin gitu loh. Gitu Iya. semua. Thank you. Sama-sama. Cimar, ada tanggapan? Apa ya tadi aku kurang nyimak nih. Sambil kerja. Ini. Nih dua orang nih bersahabat Ini nih. kita di mana sih ininya? Ini persekutuan. Oh iya di KW ya. Oke, saya share di itu ini. Ini di KW apa di Unika sih? Bukan Unika sih. Di KW hari Selasa. Di KW. Kalau Unika kan Jumat. Ya makanya ini kok semua ada pertanyaan. Ya dibikin kelompok-kelompok gitu loh. Ya, Oh, ini kita lagi kelompok-kelompok. Nah, kita ini masuk di kelompok-kelompok di break. Oh, jadi kita berempat doang ini ya, berlima. Iya. Ya, Enggak, tadi saya nggak nyimak banget ya apa gitu sembari kerja. iya. Ini saya juga sambil ada pertanyaan dari kelompok-kelompok kecil, jadi saya iniin. Waktunya 9 menit lagi. Jadi ini ada orang bersahabat dua. Saya simpulin ini aja deh. Saya share itunya juga lama. Dua orang bersahabat. Mereka itu sebenarnya sudah sangat lama bersahabat. Namun suatu ketika satu orang ibu ini ngomongin tentang kejelekan ibu yang satunya. Nah, Maria lagi. Ya wis lah. Maaf, ada aku nggak bisa ikut. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tetap aja di situ. Nah, kemudian kalau yang kedua, Ci, hubungan menantu mertua nih. Mertuanya seneng banget bersihan. Sedangkan menantunya itu orangnya tidak rapi. Ya. Habis itu ya mertuanya kemudian inilah ya kan biasa kalau orang suka rapi, ayo cepat dirapiin. Terus saking bengkelnya si mertua ini keluarin kata-kata yang ini enggak menyakiti hati menantu. Nah, akhirnya singkat cerita mereka cekcok. Nah, menurut kita nih pandangan kita gimana nih? Gak konsen aku semua. Iya nggak apa-apa, Cimungni aja. Cimungni lagi deh yang memberikan. Ini jadi kayak saya itu moderatornya Cimungni. Ini kayak pertanyaannya buat saya semua nih. Ya, oke. Ibu Popi. Itu Ipopi. Bergabung. Itu ada Bu Popi sama siapa sih? Gak ada lagi. Cuman berempat ya. Oh. Ya, karena ini main room itu ditujukan bagi yang tadi belum masukin ke kelompok. Mbak Ipopi, bagaimana tanggapan Anda? Iya, Ibu Popi. Sebagai yang lebih senior Maaf semua, daripada saya kita. lagi di jalan, lagi setir. Oh, Di jalan, lagi nyetir, gimana bisa konsen. baik Ibu Popi ini ya. Nggak apa-apa, nggak usah buka video kalau mau kasih tanggapan nih menantu mertua kalau sudah konflik masalah kebersihan nih. Kita menengahinnya seperti apa nih? Ibu Popi sudah jadi mertua, ya kan? Oh iya. Sinyalnya juga karena di jalan mungkin ya. Oke, tak apa-apa, enggak masalah. Ya supaya jangan konflik ya, kita sebagai menantu ya harus kalau tahu mertuanya itu seneng yang bersih-bersih, kita ya harus ikutin. Kitanya jangan cuek. Jangan sampai nanti
dia sendirian yang bersih-bersih, terus kita duduk-duduk aja. Kita harus ikut bersih-bersih juga, Berarti supaya jangan terjadi konflik. lebih ke arah pendekatan kepada menantu ya. Ya kalau saya sih gitu ya, saya lihat misalnya mertua saya tuh orangnya kayak apa nih gitu. Terus kita harus menyesuaikan dengan dia lah. Ya, Kalau dia dia maunya kayak gini, ya udah kita ikutin aja. Nggak sebagai usah yang luar ditentang luar gitu bukan nanti mereka. daripada diem-dieman. Oh. Kalau mertua saya kan orangnya diem, kalau marah diem. Tapi ini menemukan mertua yang pinginnya bersih, kemudian si menantunya nggak rapi, nah mereka berkonflik. Nah, kita sebagai teman gereja kita mesti ngapain? Oh iya, kita nasehatin menantunya lah. Menantunya, mertuanya nggak? Iya. Ya kalau bersih itu kan bagus dong. Kalau mertuanya senang bersih, menantunya juga harus kamu harus ikutin kalau mertua kamu senang bersih ya kamu juga harus dirubah lah gitu. Jangan biarin aja mertuaku yang sibuk bersih-bersih. Nah, dia cuek aja gitu, nggak boleh juga. Kalau bersih-bersih kan menurut aku tuh bagus. Bagus ya. Saya pikir memang kita juga nggak bisa langsung juga salahin menantu begitu ya. Mungkin dia habitnya nggak sedemikian. Iya, kadang emang udah habitnya nggak rapi, susah juga emang. Kan memang sudah dari sononya gitu ya. Kalau kita juga dalam tanda kutip, ayo kamu juga harus bersih-bersih. Nah, itu juga bisa jadi dianya juga langsung berpikir, wah aku kok langsung dipersalahkan gitu. Dia udah langsung pasang benteng bahwa ini lebih memihak kepada mertua gitu ya kan. Seringkali kita menghadapi pendekatan yang seperti itu malah kayak ketemu tempo. Saya pikir juga langkah-langkah seperti halo Ibu Ina, kita ada di grup. Jadi hari ini lagi bagi grup karena Bu Ina baru masuknya ke main room. Nah, langkah-langkah yang Cimung nih tadi kemukakan bisa juga diterapin di relasi menantu mertua. Bener nggak, Ci? Betul, karena gini sometimes ya ada kejadian bahwa si menantu sebenarnya udah menurut aku udah bersih gitu. Tapi kan kadarnya bersihnya orang kan beda ya. Kadang-kadang kan aku juga ngerti ya kalau misalnya kita nyemplung ke rumah mertua, itu kita harus jaga diri itu pasti. Ya enggak? Nggak mungkin dong, apalagi kita tinggal di rumah mertua itu kita seenak-enaknya aja gitu ya. Ya kan, maksudnya berantakan barang segala macam udah pasti kita juga tahu, sama mama kita aja diocehin apalagi sama mertua gitu kan ya. Bener gak? Tapi maksudnya bener. Iya dong, tapi kadang-kadang kan menurut kita udah bersih nih begini gitu loh, tapi menurut dia belum gitu. Nah itu kan bisa jadi konflik kan. Nah tapi kalau menurut aku sih harus ada penengah ya, dan penengah itu harus netral menurut aku. Jadi nggak bisa selalu seseorang itu bilangnya ya, jangan seorang pun menganggap engkau remeh karena engkau muda gitu kan. Betul. Jadi maksudnya belum tentu yang tua itu juga pasti benar terus gitu loh. Benar. Kadang-kadang ada seseorang juga yang bisa menjadi penengah lah, bukan berarti maunya aku ribut enggak gitu, tapi harus ada penengah yang membicarakan bahwa, dan ini penengahnya harus netral ya, nggak bisa memihak sama tua ataupun memihak sama saya gitu. Kalau saya salah ya saya kasih tahu gitu, tapi dengan cara yang pastinya baik-baik gitu ya kan, bukan marah-marah atau gimana. Jadi harus ada penengah tetap nggak bisa selalu memang kita tahu ya orang tua itu dalam tanda kutip, wah dia mau orang udah tua udah pasti bener lah pikirannya gitu. Tapi kan contoh ya kalau saya ngomongin sama mama saya laptop atau ngomongin komputer atau ngomongin handphone, dia pasti nggak ngerti kan? Iya. Betul gak? Betul. Karena beda zaman gitu loh, ngerti gak? Jadi belum tentu selalu orang tua itu tahu segalanya gitu loh. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang memang harus ditengahi. Jadi nggak bisa selalu benar ataupun selalu salah atau gimana gitu, nggak bisa. Harus seperti itu sih, harus netral gitu loh. Iya. Itu sih bicara masalah mengampuni ini memang ya perlu seni ya, perlu seni,
pendekatan yang Betul, betul. kreatif, yang smooth gitu, nggak kita bisa asal salahkan ini A, salahkan B, begitu. Mesti pendekatan Betul. yang baik, kemudian kita Betul. juga mengarahkannya, tentu kan mengarahkan ke firman Tuhan. Baik, ibu-ibu yang Iya, betul. saya akan panggil yang di break room untuk masuk dulu ya. Ini di close all room ya. Baik. Sebenarnya masih 1 menit lagi. Mungkin bisa langsung otomatis nanti dia masuk. Ini baru pertama kali break room ya. Semoga ini boleh menyenangkan di kelompok-kelompok kecil. Tapi kalau kadang juga mereka bingung, bisa jadi ada kebingungan, nanti coba kita akan lihat serunya mereka bagaimana. Ya, 35 detik lagi sih. Ini user ini bolehkah tahu namanya siapa? Ya, baik, 23. Atau langsung di close bisa ya. Close all room. Ya, 8. Ya, close. Ya, sebentar lagi mereka akan bergabung dengan kita. Mana kok belum pada bergabung? Ya, kita tunggu dulu mereka. Ya, ini sudah mulai pada masuk. Ya, selamat bergabung kembali. Ya, selamat datang kembali di ruangan main room kita. Bagaimana Ciratna kelompoknya? Masih di mute. Cuma sempat bahas 2 kasus doang, Tidak apa-apa, tidak masalah. karena udah panjang bahasnya. Halo, kalau udah buka mulut. baru mau ngomong ya, sudah tutup ya. Ada Ini kelompok. aja kita pakai cut. Gimana ibu-ibu seru hari ini? Di Soalnya kelompok. semua banyakan jadinya curhat masalah tidak kita ini yang pengalaman Terus pribadi semua. lah. Mana si Reni sama Nancy? Iya. Oh, udah balik lagi. Seru. Kita masih baru sampai 2 doang. Sama si Aini. Kelamaan ngobrolnya. Suaranya Neng. Baik, ibu-ibu, ini adalah satu hal yang sangat baik. Nanti kita Ya. boleh lakukan lagi di Ya. dalam ibadah Zoom. Kita bisa juga saling sharing pengalaman, ada masalah, bagaimana kita bisa menyelesaikan bersama-sama, ya kan, ibu-ibu? Karena kehidupan kita bukan hanya sekedar kita tahu, tetapi bagaimana bersama-sama belajar melakukan. Baik, ibu-ibu, saya akan izin kembali untuk mute all ya. Oke, kita akan kembali lagi pada perenungan kita hari ini. Nah, ibu-ibu, sebelum kita bahas, tadi ada 3 kasus. Saya katakan boleh pilih 1, terserah, monggo silahkan. Mau 3-3-nya, tadi ada kelompok yang sudah selesai semua 3, rasanya ini sudah cukup begitu. Oke, gitu ya kan. Nah, kita mau lihat saat ini untuk pembahasan masing-masing kelompok bagaimana. Nah, kita melihat tadi ada kasus ya kalau saya bilang itu ya. Nah, yang pertama tentang persahabatan. Kira-kira mau siapa nih juru bicara dari room 1 dulu deh. Di room 1 tadi saya kalau nggak salah inget itu ada Ibu Aida, Ibu Bekti, Ibu Heni, Ibu Ratna, Ibu Tei, Ibu Witi. Siapa salah satu yang mau sharing? Kalau bertemu atau memilih salah satu kasus yang mana yang tadi dibahas. Silakan room 1 pilih salah satu kasus yang mau dibahas. Bukti aja. Soalnya dia yang berpengalaman. Baik. Oke. Ya. Baik, silakan Ibu Bekti ya. Ibu Bekti silakan untuk men-sharingkan
Iya. Silakan, Tadi analisanya. tadi cukup bagus lah. Kita mendiskusikan dan saya bersaksi tentang pengalaman saya memang di mana ada kasus seperti kasus satu ini. Oh, yang persahabatan ya. Oke, satu kasus Iya, saja ya. persahabatan. Jadi bagaimana tentang pengampunan? Iya, pernah ada kasus yang tadi kita punya kelompok doa gitu di perumahan saya ini. Saya ini dulu ngumpulin ibu-ibu muda. Waktu itu saya masih muda, anak saya SD semua waktu itu. Muda. Enggak, saya nggak minum aku dulu. Takut lagi lambungnya nggak benar. Kita awalnya punya komitmen. Waktu kelompok itu masih kecil. Kelompok itu kira-kira baru 6 orang lah. Kita punya kelompok kan lama-lama nambah itu. Nah, yang awalnya yang kita punya komitmen untuk hanya cukup apa yang kita bicarakan itu cukup untuk didoakan. Tapi yang belakangan kan nggak dengar itu komitmen itu nggak, karena tidak saya baca lagi. Nah, kemudian yaitu ada ibu-ibu yang baru itu yang agak-agak ember gitu, yang menggosipkan dari hasil apa yang sedang kita doakan tentang kasus dari teman yang ada di kelompok itu. Nah, terus bagaimana tuh? Nah, akhirnya ya awalnya saya marah karena kaget. Kok bisa gitu ya? Itu dan yang menanya ke saya bukan kelompok kita, orang tetangga gitu. Pas di taman dia nanya kasusnya rumah tangga orang gitu ke saya. Saya untung itu aku nggak tahu sumbernya dari mana, belum tahu kan. Waktu saya meledak itu, meledak, saya marah banget. Rasanya mau tak makan tuh orang, gitu kan. Tapi pas saya sudah cooling down, saya berdoa terus, minta pertolongan Tuhan. Saya yang dianggap paling dewasa di situ, tapi malah terpancing emosi saya kan. Saya minta pertolongan Tuhan. Kemudian orang yang ini kan saya ini gali-gali terus, ya tanyakan terus. Suatu saat dia kan datang ke saya minta maaf. Yang ibu sumber yang gosip ini minta maaf ke saya. Saya sudah ini gitu. Terus saya bukain catatan saya. Kalau kita pada awalnya punya komitmen seperti ini. Baik. Dia bilang, wah saya nggak tahu kalau ada komitmen seperti itu. Tahu nggak tahu, kamu harus mengasihi kan? Mengasihi itu nggak boleh kamu justru mengabar-ngabarkan itu ke pihak-pihak lain. Baik. Jadi Bu Bekti, dari apa yang sudah dialami itu kira-kira langkahnya supaya pengampunan ada seperti apa? Ya, Silakan itu ya. karena itu satu kelompok dan pasti Kristen. Oke. Saya ambil sumbernya dari Alkitab juga. Betul. Ayat-ayat dari Alkitab. Didoakan dan diajak bicara ya. Diajak bicara dan itu tadi saya harus punya kasih. Gitu. Betul. Oke. Saya ngomong, untung kamu nemuin saya sudah berdoa dan saya sudah calling down. Oke. Kalau enggak kamu tak makan loh, saya. Baik Ibu Bekti, terima kasih ya untuk sharingnya. Jadi ibu-ibu memang dalam hal ini baik sekali yang sudah dialami dan bisa juga diaplikasikan di kasus tadi yang pertama, yaitu tentang bagaimana berdoa. Kalau mereka sudah satu
satu tim, satu kelompok doa mudah. Tetapi kalau ini mungkin kita dari pihak yang nggak terlalu dekat akan sulit. Tapi memang perlu hal yaitu yang saya tadi ambil dari kelompok 1 tentang doa. Doakan, kemudian juga dibicarakan dengan baik-baik. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana juga firman Tuhan juga diperkatakan di situ. Baik, kemudian untuk kelompok 2 siapa yang Kelompok 2 siapa ya? Tadi ada Ibu Karina, Ibu Lilis, ada Ibu Sogyo, Ibu Melan, Ibu Yani. Silahkan siapa salah satu memilih kasus yang mana. Kemudian nanti boleh di-sharekan pandangannya terhadap kasus seperti apa atau langkah-langkah untuk bisa mereka mengampuni. Dipersilahkan siapapun wakilnya. Ya udah saya deh wakilin. Tadi kita bedah kasus, Jailah. Baik, bedah kasus, Karina, bedah kasus, silakan. Kasusnya bedah kasus nomor 3. Baik, yang masalah 3. Ya, masalah meminjam uang. Jadi yang di kasus 3 ini kalau saya lihat ini memang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam, nggak usah jauh-jauh dah, dari dalam kita lingkungan gereja juga pasti kita ada pinjam meminjamkan. Ya. Jadi kalau ketemu kasus kayak begini, baiknya sih sebenarnya nggak boleh yang kita meminjamkan itu kita, walaupun kita belum dibayar, kita nggak boleh cerita ke jemaat. Itu sih pertama yang memang nggak etis. Baiknya ya kita harusnya panggil dia, kita bicara dulu. Nah, kalau sampai nggak bisa, ya baru kita mungkin harus ada pendeta kali sebagai penengah daripada kita bicara ke jemaat. Jadi betul. Jadi pendeta harus yang menengahkan lah istilahnya kita berdua. Dan balik lagi ya tinggal janjinya dia mau bayar apa enggak. Cuman bukan soal uang aja. Jadi kalau misalnya ada hal apapun ya kita nggak etis kalau cerita ke orang-orang. Karena kan itu bersifatnya pribadi. Jadi baiknya ya kita bicarakan dulu empat mata. Intinya sih itu aja, semua balik lagi ya kita harus mengikhlaskan lah kalau memangnya ini ya bukan rezeki ya sudah gitu. Masalah uang ya nanti Tuhan bisa ganti. Kita itu aja sih. Iya, terima kasih untuk analisa bedahnya ya untuk kedua. Nah, ibu-ibu memang kalau dalam hal ini sudah menyangkut dan tersebarkan di ranah banyak orang gitu ya. Itu memang lumayan juga sulit karena memang menyangkut kadang orang merasa harga diri, nama baik, dan lain sebagainya. Apalagi soal uang ya semua. Betul, soal uang itu. Nah, kita sebagai outsider, kita juga mesti harus bijak juga sebagai teman ataupun juga sama-sama rekan gereja. Tadi langkah-langkah yang dipaparkan oleh kelompok Room 2, saya pikir juga sangat baik. Bagaimana pendekatan itu juga penting ya kepada mereka, khususnya juga yang bermasalah dengan dipinjam uang ataupun yang kehilangan uang. Bagaimana untuk memberikan pemahaman untuk relakan, dan di sana juga boleh belajar juga untuk mengampuni kalau namanya juga sudah uang gitu ya kan. Kalau kita memberi ya, kalau dalam hal ini utang ya ikhlaskan gitu ya, anggaplah ini mungkin membantu. Mungkin kita yang ngomong enak ya, tapi kalau lakukan yang pinjemin sudah kehilangan sebesar mungkin jumlahnya banyak lumayan, itu kan greget, dan itu memang terluka hatinya, kecewanya mungkin luar biasa. Tetapi memang kita perlu juga untuk membicarakan. Kalau tadi Room 2 juga mengajak dari hamba Tuhan untuk konseling ataupun juga melakukan pembimbingan, itu sangat baik. Jadi semakin lengkap ya ibu-ibu. Tadi di Room 1 tentang doa, kemudian diajak bicara, kemudian juga di sana ada juga disampaikan firman Tuhan, ayat-ayat yang mendukung, dan juga dilengkapi di Room 2 kalau ada masalah-masalah khususnya juga berkaitan dengan saudara seiman, juga bagaimana juga melibatkan juga hamba Tuhan, juga bisa mungkin majelis jemaat yang bisa juga mendekati. Karena memang masalah-masalah itu harus ada seninya ibu-ibu ya. Soal hati ini mesti kita unik juga bagaimana pendekatannya, bagaimanapun juga nggak langsung kita bisa, kamu salah, kamu harus ngampunin gitu ya. Nggak bisa secara ABCD gitu ya, 1 tambah 1 sama 2. Karena memang harus kita lihat mana kesalahan, mana yang ini, dan nggak mungkin masalah itu satunya benar 100%, salah 100%, enggak. Semuanya sama-sama salah gitu ya. Baik, di Room 3 mungkin
bisa mewakili salah satu? Tadi room 3 saya ada Ibu Emi, Ibu PI, siapa lagi ya tadi saya screenshotnya kok tidak nyambung di situ. Silahkan di room 3 siapa yang mewakili? Salah satu saja. Ciami. Oke. Ya, Ciami ya. Ya, Ibu Ami, mari. Mungkin persoalan menantu mertua. Mertuanya nih. Ciami dibuka suara Ciami. Ya. Silakan. Konflik nih ya, stay at home. Konflik stay at home yang mertuanya demen sama rapi-rapi. Nih, menantu ini. Ciami suaranya belum. Silahkan. Ciami suaranya belum dipencet. Ciami suaranya. Unmute dulu. Ya, di-unmute dulu. Ya. Belum, masih belum. 11:30. Ya sudah. PI aja. Semua PI aja. Oh, PI. Oke. PI kan belum punya mantu. Soalnya kita udah usianya udah lebih lanjut, pikirannya udah lain sama yang lebih muda. Pendapatannya lain. Mertua. Pendapatannya lain. Kalau PI mungkin pendapatannya bisa cocok sama ibu. Baik. Oke deh. Yuk. Iya, tadi kita bahas topik ke-1 semua. Oh, oke, nggak apa-apa. Iya, yang persahabatan itu ya dihianati gitu ya, rahasia diceritakan ya kan ke orang lain. Nah, tadi kita seru juga gitu kan, beberapa macam pendapat. Iya. Terakhir kita ambil kesimpulan, kita sebagai orang tengah gitu kan, berusaha merujukkan mereka, kita akan nasihati mereka supaya yang menyebarkan cerita itu untuk minta maaf ke pihak temannya itu. Ya udah gitu. Jangan diulangin lagi gitu kan. Terus mendadak kita ini balik lagi ke main room. Iya, memang dibatasin ya, 20 menit saya settingnya gitu. Nanti kita di lain kesempatan bisa kembali. Baik Ibu-Ibu, jadi dari beberapa room tadi, room 4, room 5, apakah ada yang mau juga membahas salah satu kasus atau bagaimana? Siapa di room 4 dan room 5? Tadi kayaknya ada 6 room ya. Room 4 dulu. Room 4. Room 4 ada? Kayaknya harus disebutin namanya deh semua, karena kita nggak perhatiin kita room berapa. Baik, baiklah. Oke, saya pikir di kelompok-kelompok tadi menarik semua ya, Ibu-ibu yang kasih Tuhan. Jadi karena terbatasnya waktu, saya pikir juga kurang lebih sama apa yang dibahas oleh ibu-ibu semua. Sebagai kesimpulan, saya mau untuk oke. Baik. Pada dasarnya untuk ketika kita mengampuni, hal yang pertama kita lakukan adalah dari diri kita terlebih dahulu. Kalau kita yang mengalami luka, maka dari diri kita dulu yang memulai untuk yang namanya bagaimana menerima bahwa hati kita terluka. Kalau kita tidak mengakui kalau hati kita terluka, maka pemulihan itu akan sulit. Kemudian yang kedua adalah kita ketika sudah menyadari kita kecewa, kita terluka, kita datang kepada Tuhan, mohon Tuhan yang akan memulihkan kita. Tanpa kasih dari Tuhan, pemulihan yang sejati tidak akan terjadi. Nah, setelah itu ibu-ibu apa yang dilakukan karena ini adalah proses, maka perlu sekali untuk bicara begitu ya, mohon hikmat Tuhan supaya bicara kepada orang yang melukai kita. Namun sebenarnya rekonsiliasi ini tidak serta-merta bisa terjadi. Yang perlu sekali dalam proses pemulihan adalah penerimaan, kemudian kasih karunia Allah, dan yang kedua itu adalah bagaimana ibu-ibu ataupun juga saya bisa melepaskan kebencian. Kalau lupa, semua mengampuni apa melupakan itu memang sangat sulit, pasti teringat. Namun ketika teringat dan kita sudah tidak sakit hati, disitulah kita sudah bisa melupakan.
Nah, untuk rekonsiliasi berbicara langsung dengan yang menyakiti hati kita itu perlu waktu dan perlu kesiapan hati kita. Saja ya Ibu, kasih karunia Allah lah kunci dari semua itu. Baik, saya pikir untuk perenungan firman Tuhan dengan metode bedah kasus hari ini sudah cukup dan kita akan masuk kembali dalam ibadah kita. Waktu dan layar selanjutnya diperserahkan kepada Ibu Fecing. Oke, terima kasih semua yang sudah hari ini telah membawakan firman Tuhan bagi kita semua, dan kita di sini belajar bagaimana kita bisa mengampuni sesama kita, walaupun kadangkala mungkin kita terluka ya, tapi kita belajar, kita mohon biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap kita, supaya kasih karunia Tuhan itu ada dalam hidup kita, sehingga kita bisa memberikan pengampunan bagi sesama kita. Sekarang kita akan masuk di dalam persembahan. Kita akan menaikkan pujian, hitung berkat, sambil kita memberikan persembahan kita melalui transfer. Atau kita masukkan ke dalam amplop, kita bisa berikan ke gereja. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau terjadinya. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih terbaik. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan di mana kami boleh belajar untuk mengasihi sesama kami, memberikan pengampunan kepada sesama yang sudah melukai hati kami maupun kami yang sudah melukai hati orang. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, karena tanpa kasih karunia Tuhan kami tidak mampu ya Tuhan. Oleh sebab itu tolong setiap kami, untuk kami bisa saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi hidup kami. Bapa, kembali kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami adakan pada saat ini, di mana kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memelihara kehidupan kami, Tuhan sudah mencukupi segala kebutuhan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan.
Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini, pakai persembahan ini menjadi suatu pekerjaan di rumah Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan dapat disebarluaskan. Tuhan berkati orang-orang yang sudah memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya adalah ayat hafalan ya. Siapa yang bisa menghafal? Boleh Ya. langsung ya. Langsung aja. Saya Ibu. Baik, Ibu Witi, dipersilahkan. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Amin. Semua Ya. saya semua Yohanes 13 ayat 34. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yuk. Ada lagi, Ibu Chunxiang? Ya. Baik, sehat-sehat ya, Ibu Chunxiang. Siapa lagi? Satu lagi mungkin? Ya, akulah semua ya. Semua. Oke, baik, silahkan. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Baik, terima kasih Ibu Kyunsen ya. Iya. Oke. Baru panjang. Satu lagi. Oke, cukup ya, minggu depan lagi di Selasa. Semoga Selasa depan karena ada acara khusus ya. Ada acara khusus Cynthia gitu ya bersama dengan Semu Winnie Salomo. Kita akan ada beberapa acara, nanti akan diumumkan ya untuk ayat hafalan. Baik. Silakan untuk Ibu Fecing kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat ya sekarang ya. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Nancy. Mau apa? Mana Nancy? Ya, Ibu Nancy. Mari saudara-saudara sekalian kita berdoa. Pertama-tama kita berdoa untuk merespon hari ini biar Tuhan yang memampukan kita untuk mengampuni ya Tuhan. Karena kita tahu ya mengampuni itu berat banget. Ayo kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat Tuhan, anugerah Tuhan, firman Tuhan, renungan Tuhan, maupun Zoom yang hari ini kami dapatkan yang begitu menguatkan kami ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, kami memang anak-anak Tuhan, tapi kami masih sering melakukannya ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa ya Bapa. Tolong ya Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk kami melakukan firman Tuhan ya Bapa. Karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi Bapa lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan. Kami berserah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa ya. Selanjutnya kita berdoa mengucap syukur kalau beberapa teman kita telah negatif dari COVID, khususnya kita untuk Iing
tapi kita tetap harus berdoa untuk Ko Akyong, Ko Akyong, suami dari Iing, dan Meme ya, anaknya yang masih menunggu hasil. Semoga juga bisa hasilnya juga dapat negatif, dan juga untuk besan dari Cieng yang puji Tuhan sesak napasnya udah nggak ada lagi ya. Kita berdoa itu dulu. Napasnya nggak ada lagi. Sama kita berdoa. Udah ada baik, nggak ada. Kita berdoa ya. Walaupun Iingnya nggak ada, tapi kita percaya dia ada di tengah-tengah kita dalam doanya. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapa. Kalau Tuhan yang selalu memelihara, memberikan kesehatan, kesembuhan buat kami, satu anugerah yang kami percayakan kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang memberikan kesehatan, kesembuhan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau saudara kami boleh sembuh dari COVID-nya dan dia boleh dinyatakan negatif Bapak. Beberapa hari yang lalu Iing boleh dinyatakan negatif Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap terus memelihara teman-teman kami ya Bapa, yang kami tidak dapat sebut satu persatu, tapi kami mengucap syukur Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami semuanya, sehingga satu persatu Tuhan dengar doa kami, Tuhan berikan kesembuhan untuk saudara-saudara kami seiman maupun teman-teman kami maupun saudara kami, keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami tetap terus berdoa untuk suami daripada Ibu Iing ya Tuhan, yang belum tahu hasilnya, juga Meme anaknya Ibu Iing yang juga akan belum tahu hasilnya Bapak. Tapi kami percaya kalau Tuhan memberikan kesembuhan untuk Iing, juga Tuhan berikan kesembuhan untuk keluarganya. Ya Tuhan, kami juga berdoa mengucap syukur terima kasih ya Bapak. Kalau besan daripada Ibu Eeng juga boleh diberikan kesembuhan walaupun belum sempurna Tuhan, tapi ini adalah anugerah daripadamu, dia boleh tidak lagi mengalami sesak napasnya ya Bapak. Sungguh kami mengucap syukur, kami tahu Engkau adalah Allah dari segala Allah, Bapa di atas segala Bapa, dokter di atas segala dokter. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Kita juga berdoa ya untuk cuaca yang terus hujan terus menerus, terus bencana alam. Kita juga menolong Tuhan yang beri kekuatan, kesehatan, pengharapan pada mereka yang berdampak juga pada ekonomi ya. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih kalau Tuhan yang punya cara sehingga kami tetap terus boleh bersatu hati saling berdoa ya Bapak. Bapak, kami teringat akan cuaca hari ini yang hujan terus menerus Tuhan, yang juga kami sebagian ada yang mengalami kebanjiran Tuhan, bencana alam Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Engkau yang menolong Bapa, memberi mereka Tuhan kekuatan ya Bapa, pengharapan yang daripadamu saja Tuhan, karena kami tahu ya Bapa, semuanya ini adalah seizin daripadamu ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah kami tetap boleh terus semangat ya Tuhan, diberikan kekuatan yang daripadamu Bapa. Juga Tuhan tolong ya Bapa, untuk perekonomian pada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati ya Tuhan, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat kepada kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita juga berdoa mengucap syukur kalau kemarin Ibu Mimi Rusia ya boleh diberikan panjang umur. Kita percaya Tuhan yang tetap terus keluarga Mimi diberikan kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terlebih lagi kemarin lusa kami boleh menyaksikan betapa pemeliharaan begitu besar kepada teman kami Tuhan, Ibu Mimi ya Tuhan, yang boleh ditambahkan umurnya ya Bapak. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, sehingga Mimi boleh dapat sehat. Kiranya Tuhan yang tetap terus memelihara keluarga ini, diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dalam keluarga juga Tuhan. Tolong kesuksesan dalam usaha pekerjaannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga berdoa juga mengucap syukur ya. Ibu Ina ada nggak ya? Ada. Kita tuh, saya tuh selalu mengucap syukur nih Ibu Ina boleh jadi contoh teladan ya, walaupun dia sakit, cuci darah, dia tetap terus menjadi semangat kita. Dia tetap terus boleh ada di KW jom kita. Biarlah Tuhan yang tetap terus beri kekuatan, Tuhan yang memberkati. Kita berdoa untuk Ibu Ina ya. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih tak henti-hentinya ya Tuhan. Engkau yang begitu baik sehingga Engkau tahu Bapa, ada satu anak-Mu Tuhan, Ibu Ina ya Bapa. Walaupun dia dah dalam keadaan sakit, di rumah sakit, mengalami cuci darah Tuhan, tapi dia tetap terus Tuhan. Boleh ada selalu semangat yang membuat kami semangat Tuhan, ada di tengah-tengah KW Jum kami ya Bapak. Itu adalah satu buat kami kekuatan ya Bapak. Biarlah Tuhan terus yang memelihara Ibu Ina, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan yang daripadamu. Tuhan yang memberkati Ibu Ina ini Bapak. Terpuji nama Tuhan, kami menyerahkan Ibu Ina ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga mau berdoa untuk teman kita yang sakit, khususnya untuk Ci Afong yang ada di Panti Werda sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kesabaran, dan pengharapan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Ada yang mau didoakan juga ya? Yang lainnya selain Ci Afong? Kalau tidak ada, kita berdoa untuk Ci Afong ya. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan yang daripadamu. Bapa, kami teringat akan saudara kami Tuhan, Ci Afong yang ada di Panti Werda Tuhan. Dia mengalami sakit ya Tuhan. Oh Tuhan tolong berikan dia kesembuhan ya Bapa. Ya Tuhan, juga Tuhan tolong ya Bapa. Kami tahu Tuhan bagaimana perasaan dia Tuhan. Biasanya kami dapat membesuknya Tuhan. Tapi karena begini kami juga tidak bisa membesuknya ya Bapa. Oh Tuhan tolong ya Bapa. Berikan dia kesembuhan Tuhan. Berikan dia kesabaran. Berikan dia kekuatan Tuhan. Sehingga Tuhan yang tetap terus memelihara imannya. Pengharapannya kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Ci Afong ini ke dalam tangan-Mu. Yang kami tahu Tuhan, dia adalah anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selanjutnya kami serahkan sama VV.
Ya, terima kasih Nancy yang sudah membawakan doa syafaat. Saat ini kita masuk dalam pengumuman. Saya minta apakah PI ada yang mau diumumkan? Bu-ibu kan kita minggu depan merayakan Lukas 6. Oh ya. Merayakan Sinsia minggu depan bersama Semu, Winnie, Salomo. Kita kalau bisa dress code-nya boleh merah atau pakai congsam juga boleh ya. Ajak teman-teman yang lain untuk mengikuti Zoom atau YouTube. Itu aja, Semu. Mungkin ada tambahan lagi? Baik, saya pikir pengumuman juga nanti akan bisa disusulkan di grup ya Ibu-ibu. Mohon maaf untuk YouTube hari ini di update-nya akan terlambat karena ada masalah prosedur. Kemudian bagi Ibu-ibu Selasa depan mari dengan dress code yang memeriahkan gitu ya, nuansa Imlek. Ibu-ibu selamat mempersiapkan Imlek di rumah masing-masing, mungkin mau masak, berdua, makan dengan laukung atau juga hanya dengan anak, tidak masalah ya Ibu-ibu. Kalau mau makan sama-sama boleh semua, ayo Zoom makan bareng gitu. Oke, mari ya nanti kita siapkan menu masing-masing. Tapi jangan lupa malam Imlek ikut Firdo dulu. 6:30 kita ikut Firdo, ada acara khusus yang dipersiapkan oleh tim hamba Tuhan. Tentu nuansanya berbeda Ibu-ibu, makanya jangan lewatkan ini. Nah setelah itu 7:30 selesai boleh. Semua ayo Zoom makan malam bersama. Kita ngumpul ya beberapa nanti lewat Zoom. Nah Ibu-ibu begitu untuk Selasa, mari kita juga jangan lewatkan. Dan semoga juga nanti juga bisa live-kan di YouTube. Begitu seperti biasa sudah bisa normal kembali di Selasa depan. Baik untuk warta cukup sekian dan ayat hafalan bisa juga tetap dihafalkan. Kita akan akhiri. Mari kita satu dalam doa, kita masuk dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk setiap kasih setiamu di masa-masa kami boleh mempersiapkan sukacita memperingati Imlek. Kami tetap bersyukur dalam pandemi pun kasih setia Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Ajarkan kami tidak melihat dan bersungut-sungut akan masalah yang ada di sekitar kami, tetapi mensyukuri dan beradaptasi dengan segala kemungkinan yang bisa kami tetap lakukan. Ketika kami akan menikmati Imlek, kiranya Tuhan kami tidak kehilangan rasa syukur dan sukacita kami. Kami tetap menikmati, merayakan Imlek dengan hati yang tenang, hati yang gembira di dalam Tuhan. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami, Komisi Wanita pada hari ini. Kami mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari Roh Kudus akan memampukan kita, menyertai kita untuk hidup terus memberikan pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, sama seperti Bapa di surga sudah mengampuni kita, kita terus mengampuni dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.